mungkin sesuatu yang harus kita luruskan atau kita pahami kembali, bahwa setiap pelaksanaan atau kita bersalawat dalam rangka Maulid Nabi itu bukan berarti kita merayakan ulang tahun beliau, tak. Bukan berarti kita merayakan ulang tahun Nabi, tak. Bukan berarti kita merayakan hari Nabi, tak. Tapi kita kembali mensyukuri bahwa di hari kelahiran tersebut Allah turunkan salah satu nikmat yang paling besar kepada umat manusia, yaitu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah kalau kita menganggap kita merayakan ulang tahun Nabi, tak. Tapi kita mensyukuri bahwa di hari itu Allah ciptakan, Allah lahirkan, Allah telah mentakdirkan lahirnya seorang Nabi akhir zaman. Jadi mungkin selama ini ada sebagian kita yang menganggap kita merayakan ulang tahun Nabi, nah. Tapi kita mensyukuri nikmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada kita. Bahkan kita baca dalam sejarah, banyak para nabi yang malah ingin menjadi umat Nabi Muhammad, karena kemuliaan yang dimiliki oleh beliau. Sementara kita itu merupakan umat langsung dari Nabi Muhammad tanpa kita minta. Berarti itulah nikmat yang paling besar yang kita terima. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sedikit saya mau sampaikan, itu saja yang ingin aku kasih, yaitu meluruskan kembali pemahaman yang selama salah kita mengerti, pemahaman yang mungkin selama salah kita menganggap bahwa kita garis bawahi Maulid Nabi bukan berarti kita merayakan ulang tahun Nabi, tak. Bukan berarti kita memperingati hari Nabi itu dalam rangka memperingati atau merayakan ulang tahun Nabi, tak. Tetapi sekali lagi kita mensyukuri bahwa Allah telah menurunkan rahmat yang paling besar untuk kita, yaitu diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita sering-sering bersalawat. Karena mungkin bapak-bapak beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, Jumat, khutbah yang disampaikan oleh Ustaz Roni, beliau mengajak Sayyidina Ali bahkan Fatimah sama-sama bersujud kepada Allah Ta'ala untuk meminta ampunkan dosa kita bersama. Kita tidak kenal dari beliau, beliau tidak kenal juga kita, tapi rasa cinta Rasulullah kepada kita. Bahkan di sakaratul maut pun bukan anak istri yang beliau panggil, tetapi ummati, ummati, ummati. Seperti itu khutbah yang disampaikan oleh Ustaz Roni. Atau kota layak kita banyak-banyak bersalawat ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang hanya memuji, berterima kasih kepada orang yang secara langsung berbuat baik kepada kita. Tapi Nabi tidak meminta. Nabi hanya menuntut kita banyak-banyak bersalawat. Nabi hanya menuntut kita banyak-banyak bersalawat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Allah, mungkin tidak banyak yang bisa aku sampaikan, tapi itu saja yang tadi. Karena mungkin banyak kita yang menganggap yang kita laksanakan ini karena itu mungkin baru pertama kita melaksanakan menjadi pastian. Akan banyak nanti timbul pertanyaan-pertanyaan bahwa kita merayakan ulang tahun Nabi. Sekali lagi menegaskan itu hanya mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dari itu. Mudah-mudahan yang kita bacakan tadi Allah sampaikan salawat kita kepada beliau, kepada para sahabat beliau, kepada keluarga-keluarga beliau. Dan insyaAllah tetap hanya satu yang kita harapkan dari salawat yang kita bacakan, nanti yaumil mahsyar
kita dan luput dari syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja, berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah dengarkan pencerahan dari pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Basir yang menjelaskan untuk bahwa peringatan hari ini bukanlah ulang tahun, tetapi adalah rasa syukur kita terhadap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita ada 2 orang tamu yang seyogyanya 3, tapi yang hadir 2 jauh dari Jakarta. Beliau untuk hadir ke sini tak lain tak bukan karena cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aulia illahi salihin, yaitu untuk bisa menghadiri acara ini beliau datang ke sini, dan juga untuk haul Syekh Muhammad Husin atau Syekh Umusana. Yang pertama di samping kanan kita itu adalah Ustaz Baharuddin bin Muhammad. Beliau asli Jakarta, tinggal di Cibinong. Beliau adalah salah satu muqaddam imam zikir dan salawat, salah satu munsyid ahli qasidah yang ada di Jakarta di dalam tarikat Naqsyabandi Haqqani. Bahkan beliau pun sempat berziarah ke Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah, ke Turki dan ke Syam, salah satu baldatul aulia, kampungnya para aulia ilahi sholihin, dikuburkannya para sahabat-sahabat Nabi di Damaskus. Beliau telah berziarah ke sana. Begitu juga di samping kiri kami ini adalah salah satu muqaddam imam zikir Zawiyah Zairiyah Hasbi Jakarta, Zawiyah pertama tarikat Naqsyabandi Haqqani Indonesia. Beliau lah yang memimpin di sana. Zawiyah pertama yang bernama Syekh Wahyudi bin Yusuf, tinggal di Kebayoran Lama Jakarta. Karena acara kita ini kita minta sedikit 2 patah kata dari beliau
وعليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadri miqdaril azim. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, dan bapak ibu dan adik-adik yang saya hormati dan cintai. Alhamdulillah kami bisa hadir di majlis yang mulia ini, majlis bacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu dari kalian sebelum mencintai aku, sebelum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi cintanya pada dirinya sendiri, pada keluarganya, pada manusia semuanya, pada hartanya. Dan ini yang harus kita perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau pernah bersabda, tidak beriman seorang dari kalian sebelum aku dicintainya melebihi apapun juga selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika banyak para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab mengatakan, "Ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang beriman. Kami mencintai Allah." Lalu Allah turunkan ayat, "Qul," katakan ya Muhammad kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah," kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus digarisbawahi. Ittiba berbeda dengan ita'ah. Ittiba mengikuti berbeda dengan taat, kepatuhan. Sebagaimana seseorang yang bekerja di suatu instansi pemerintahan atau di suatu kantor di bawah pimpinan orang lain, maka mau tidak mau dia akan taat kepada bosnya, kepada pimpinannya. Baik dia senang atau enggak senang, baik dia sukarela atau terpaksa, dia harus taat kepada pimpinannya. Kalau enggak, dia akan keluarkan dari kantor. Tapi ittiba, mengikuti, itu ada sesuatu yang menjadi
yang berasal dari hati, qalb, yang berasal dari kesukacitaan, yang berasal dari kerelaan hati, keridhaan hati. Maknanya adalah kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Karena dalam hadis dikatakan dalam hadis qudsi, tidak ada yang bisa mendekatkan seorang hamba kepadaku, kata Allah Subhanahu, kecuali setelah dia mengerjakan yang wajib, yang fardu, lalu dia suka mengerjakan yang sunnah, nawafil. Dan sunnah ini harus dengan rasa kerelaan hati, bukan karena terpaksa. Dan kita hadir di majelis yang mulia ini, salah satunya adalah seperti guru kita tadi katakan, pengguru kita katakan, bahwa sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya satu persatu dari yang hadir, apakah kita pernah bermohon, apakah kita pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di zaman azali, sebelum kita diturunkan di muka bumi ini, tanpa kita minta, bahkan mohon maaf, tanpa kita minta, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi manusia, bukan menjadi batu. Allah ciptakan kita jadi manusia, dan Allah katakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan manusia, anak cucu Adam. Dimuliakannya manusia karena semua manusia adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua manusia diciptakan daripada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bersyukur. Bergembiralah malam ini, Bu. Maka bergembiralah malam ini. Malam ini adalah malam kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau ditanya orang, buat apa? Buat apa bergembira pada 12 Rabiul Awal? Katakan kepada orang itu, wahai ibu, wahai bapak, apakah engkau bergembira atas kelahiran anakmu? Ketika anakmu lahir, apakah kau bergembira atau menangis? Ketika anakmu lahir, engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau engkau marah-marah, enggak suka? Ketika anakmu lahir, engkau lakukan namanya akikah, ya. Sunnah Rasulullah SAW, akikah, potong kambing lalu bersyukur, membuat syukuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk anak kita. Yang mohon maaf, kita pun tidak tahu bagaimana nanti anak kita. Apakah nanti akan menjadi anak yang akan menyelamatkan kita, atau justru menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, semoga anak-anak kita yang hadir maupun yang di rumah dan seluruh kampung ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mempunyai budi pekerti yang luhur, mengikuti akhlak dan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Dan Sayyidah Aisyah mengatakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Maka itu sekali lagi alhamdulillah jadi kemuliaan bagi kami untuk bisa hadir di majelis ini, walaupun dadakan tadi diminta untuk bicara, tapi alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga dengan membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tumbuh di hati kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kami, mursyid kami, As-Sayyid Maulana Syekh Muhammad Hisham Al-Qabbani, beliau mengatakan ketika ditanya, apabila ada orang bertanya kepada kamu tentang izin untuk melakukan maulid, katakanlah tidak ada Islam tanpa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Islam tanpa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama-ulama mengatakan bahwa Lailatul Isnin, malam Senin, bahkan ada yang membuat puisi syair. Ya hari Senin, engkau mulia, betapa mulianya engkau melebihi hari Jumat. Karena di harimu, di malammu adalah Allah Subhanahu wa taala utus nabimu tercinta. Kalau Rasulullah SAW lahir pada malam Senin. Kalau Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Ya Muhammad, kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan alam semesta. Maka itu tumbuhkanlah cinta kita pada Rasulullah SAW dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tidak ada satupun orang yang keluar dari majelis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa. Allah kabulkan semua hajatnya yang baik dunia maupun akhirat. Allah permudah segala urusannya. Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit. Allah berikan kesehatan yang sempurna bagi yang sehat. Allah berikan sehat yang sempurna, afiah yang sempurna, dan berikan umur yang panjang dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taufik, kekuatan. At-taufik maknanya adalah al-qudrah ala ta'ah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang-orang yang mendapatkan taufiknya senantiasa dan kita bisa mencapai maqam taqwa yang sebenarnya. Wa min Allah taufiq wa hurmatul habib bi suratul Fatihah.
dalam hati ingin bercerita sedikit tentang pengalaman salah seorang guru kami, mursyid kami bersama para khalifah beliau. Terjadi pada tahun 2008. Guru kami, khalifah dari Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Qubrasi Al-Haqqani, yaitu Syekh Mustafa Mas'ud Al-Haqqani. Alhamdulillah, kita mengadakan acara ini tahun yang ke-6. Sekarang tahun yang ke-6, mulai 2016 sampai 2019, beliau selalu membersamai kita untuk menghidupkan gairah, menumbuhkan rindu dan cinta yang menggelora terhadap Rasulullah SAW. Jauh-jauh beliau datang dari Yogyakarta dengan usia beliau yang sepuh, perjalanan yang sangat jauh, Yogyakarta, Pasuruan. Kemudian beliau lanjutkan ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta, Jakarta Padang, Padang Bukit Tinggi. Dengan kondisi fisik yang beliau sangat capek, kondisi fisik beliau yang letih, beliau hadir bersama kita beberapa tahun yang lalu untuk membersamai kita, mengingatkan kita kembali kepada fitrah kita, bahwa fitrah kita ini selalu cenderung untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Wahyudi tadi, laulaka 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 ya Muhammad ma khalaqtu syai'an ma. Kalau bukanlah karenamu, kalau bukanlah karenamu, kalau bukanlah karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan cipta apapun juga. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat hari lahirnya Nabi Muhammad SAW pada malam ini, tumbuh cinta dan rindu kita kepada Rasulullah SAW yang dahulu di masa Salahuddin Al-Ayyubi, yang sebelumnya orang-orang mulai tidak kurang menjadikan Rasulullah dalam kehidupannya, menjadikan keteladanan. Ketika itu umat Islam telah terlena dengan kehidupan dunia, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi membuat sayembara kepada para ahli sejarah untuk membuat kitab yang berbicara tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah lahir kitab Al-Barzanji, lahirlah kitab Maulid Tibai, kitab Simtud Durar, kitab Diya'ul Lamih, dan lain-lain sebagainya. Itu karena kepatuhan dan rindu yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun 2008 Ibu Bapak, ketika guru kami Syekh Mustafa diundang oleh Syekh Nazim, diperintahkan oleh Syekh Nazim dan Syekh Hisham untuk melakukan iktikaf di Naqshbandi Center di London. Setelah mereka melakukan iktikaf, diundang oleh pihak gereja terbesar di Anglikan ketika itu. Kira-kira yang hadir di aula gereja itu sebanyak kita ini. Apa kata orang gereja? Saudara-saudaraku, kita kedatangan tokoh spiritual Islam dunia, yaitu Maulana Syekh Nazim. Kepada Syekh Nazim kita minta sepatah dua patah kata di depan kita semua. Dengan senyuman khas beliau, beliau pandang satu persatu dengan senyuman khas beliau. Karena di hati beliau tidak pernah berpisah dengan Rasulullah SAW. Apa kata beliau?
Ladies and gentlemen, saudara-saudaraku semua, agama saudara-saudara dipeluk lebih dari separuh dunia. Itu dikarenakan ada seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk Tuhannya. Benarkah seperti itu adanya? Apa jawaban jemaah semuanya? Benar. Itu adalah Isa bin Maryam. Beliau ceritakan tentang Isa bin Maryam. Dia adalah nabi, dia adalah rasul, tetapi ada seorang nabi, pemimpin seluruh nabi, rasul, pemimpin seluruh rasul, wali, pemimpin seluruh wali. Saya ingin kasih tahu kalian semua, mau nggak kalian tahu? Apa jawabannya? Tentu kami mau. Apa kata Syekh Nazim ketika itu? It's Muhammad bin Abdullah. Di aula gereja. Gereja itu tidak akan ada, Kristiani tidak akan berkembang kalau tidak atas kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad. Tetapi Syekh Nazim ketika itu berbicara tentang Nabi Muhammad di depan orang-orang umat Kristian ketika itu. Apa kata guru kita Syekh Mustafa ketika beliau mendengarkan kalimat Muhammad bin Abdullah, merinding seluruh bulunya. Merinding. Ya Allah, Syekh Nazim berbicara tentang Nabi Muhammad, ibaratnya di kandang singa. Dia berbicara tentang Nabi Muhammad. Ketika itu Syekh Nazim bercerita tentang sosok Nabi Muhammad, seperti halnya kita baca tentang kisah sang Rasul. Rahatil al-khiyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani a'mali. Kedatangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dinanti-nantikan bukan hanya manusia, hewan pun menantikan kedatangan Rasulullah. Beliau cerita tentang Rasulullah. Sedikit beliau cerita tentang Rasulullah. Ketika itu beliau bercerita, mengajak orang-orang yang ada di gereja tersebut. Apa kata beliau? Untuk respon terhadap Rasulullah Muhammad bin Abdullah, mau nggak kalian saya ajak bernyanyi bersama-sama? Mau? Ikuti saya. Nanti ikuti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Jadi beliau ajak jemaah untuk berselawat. Allahumma salli ala Muhammad alaihi salam. Itu bacaan yang disampaikan oleh Syekh Nazim. Allahumma salli ala Muhammad alaihi salam. Sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad alaihi salam. Semuanya. Allahumma salli ala Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad alaihi salam. Rafiu kata Syekh Nazim. Semuanya mari kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad alaihi salam. Apa yang terjadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah? Malam itu juga datang beberapa orang kepada Naqshbandi Center di London tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu berkat berselawat kepada Nabi Muhammad, orang bisa masuk Islam. Makanya perbanyaklah berselawat.
Selawat itu adalah inti dari doa. Doa kita akan tidak diijabah oleh Allah kalau tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Seorang khatib berdiri di atas mimbar, tidak akan sah khutbahnya ketika tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Kita sholat, itu pun tidak akan sah kalau ketika kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kaum muslimin, sidang jemaah Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal haul. Sedikit kami berbicara tentang siapa itu tokoh yang ada di kampung kita yang dikenal dengan Tan Tuo Gobah, yang kita temukan di dalam kitabnya, bukunya Tarekat Naqsyabandi di Indonesia. Nama beliau Muhammad Hussein. Beliau salah satu tokoh harimau nan salapan nan bagala Syekh Kubu Sanang atau Angku Marapi dalam beliau. Asli beliau di daerah Kubu Sanang. Kubu Sanang itu adalah daerah Batu Taba antara Panca Jo Simpang Madinah. Itulah namanya Kubu Sanang. Beliau dalam riwayatnya Profesor Dr. Hajjah Mirian, beliau menceritakan bahwa dahulu di zaman-zaman itu kalau orang tidak suka buka, ada orang yang tidak suka dengan kelompok tertentu, dia main bakar aja. Jadi dibakarlah komplek perumahan beliau itu. Beliau punya karamah, kemuliaan, diberikan satu kemuliaan, beliau hembus itu rumah, padam apinya. Tapi rumah beliau tidak beliau hembus. Bertanya anak dan cucu beliau, kenapa tidak ditiup wahai kakek? Karena biarlah saya akan pindah ke Asia, mau pindah ke Asia. Itu cerita dari Profesor Dr. Hajjah Mirian. Beliau dirikanlah surau ketek ketika itu di bawah surau Sam. Kemudian karena jamaah murid beliau bertambah, dibikinlah surau gadang. Surau gadang, dan pertama ketik menjadi surau gadang. Karena jemaah penduduk makin bertambah, dijadikan itu masjid. Dan masjid itu yang kami dapatkan dari Haji Muhammad Yamin atau Bapak Haji Johherdi hadir hari ini, pernah melihat plakat, namanya adalah Masjid Ar-Rahman. Karena berkembang manusia makin bertambah dan bertambah, didirikanlah masjid ini. Maka masjid ini dinamakan dengan masjid baru, dan yang lama jadikan namanya Surau Usang. Nah, yang kedua, beberapa tahun, kira-kira tahun 2001, guru kami Syekh Hisham Al-Qabbani yang pernah datang ke sini tahun 2005, beliau melihat salah satu keturunan dari Tan Tuo Gobah di Jakarta. Allah berikan kepada beliau pandangan mukasyafah di dalam ilmu kesufian. Beliau melihat, bicara dengan suaminya, "You are luck, Sunarto. Kamu beruntung, Sunarto. Istri kamu ini adalah cucu wali yang ada di Pulau Sumatera. Tepatnya di Pasia sampai Angke." Padahal Syekh Hisham itu belum pernah ke Pasia. Tetapi dengan Allah berikan pandangan ke beliau, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau memanggil dari mimbar terhadap pemimpin perang ketika itu, beliau memberikan perintah di atas mimbar. Begitu Allah berikan karamah kepada Maulana Syekh Hisham, beliau bisa melihat seseorang, siapa kakeknya. Apa kata beliau? "Beruntung kamu, Sunarto. Istri kamu ini adalah keturunan Syekh Wali Allah yang besar di daerah Sumatera, tepatnya di Pasia Pengek." Sehingga Bapak Sunarto bertanya kepada istrinya, Ibu Zaleha namanya, "Benar, Ibu,
kakek kamu wali? Saya nggak tahu. Coba tanya sama ibu. Yaitu Ibu Norma yang tinggal di Payakumbuh. Bu, ini kata Syekh Hisham, Maulana Syekh Hisham, kakek kita itu wali. Benar nggak itu? Betul. Kenapa nggak dikasih tahu? Karena kalian banyak yang belum percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Sehingga Pak Sunarto pergi. Bagaimana Maulana? Pergi dengan Syekh Mustafa. Alhamdulillah, pergilah beliau ke sini tahun 2004. Syekh Mustafa, Bapak Sunarto, Bapak Haji Elfian, Bapak Haji Effendi, termasuk waktu itu datang, yaitu Syekh Wahyudi sendiri hadir waktu itu. Dan alhamdulillah tahun 2005, tepatnya tanggal 21 Juli 2005, hari Kamis petang Jumat, beliau datang jauh-jauh dari Amerika, mampir ke Jakarta. Beliau datang untuk hadir memimpin zikir di Masjid Usang atau Masjid Ar-Rahman. Beberapa tahun yang lalu, beliau Syekh Mustafa memerintahkan kami untuk bisa mengangkatkan kembali beliau, mengupload lagi. Siapa itu beliau? Kalau bisa dihaulkan. Kami kekurangan data, kekurangan informasi, ditanya sana sini tidak ada yang tahu kapan lahir dan wafatnya. Ketika berbicara dengan salah seorang cicitnya yang berada di Pekanbaru, kalaupun kamu ingin mengadakan acara haul, adakan di bulan Maulid. Kami bicarakan ini dengan Habib Ali Bashir Al-Qaf atau Habib Komar. Bib, ini ada yang ngomong dari cicitnya bahwa beliau itu haulnya bulan Maulid. Betul, Ustaz. Dengan pandangan Habib, dengan kebersihan hati beliau, kejernihan hati beliau, mengatakan bahwa beliau ini haulnya pas bulan Maulid. Bikinlah acara itu 12 bulan 12 tahun 2016. Dan pergilah kami ke Jakarta. Di Jakarta kami ketemu dengan keturunan dari beliau. Dan waktu itu ada Maulana Syekh Hisham datang ke Jakarta, tepatnya di Jalan Limo. Salah satu cicit beliau, Budi Rahmadi, bertanya ke Maulana Syekh Hisham, Maulana, kami ingin menghaulkan kakek kami. Kami tidak tahu kapan lahir dan wafatnya. Maulana Syekh Hisham bermenung sebentar, dengan izin Allah, dengan kejernihan hati beliau, Allah bukakan mata beliau, memandang sejarah tentang beliau yang beliau sendiri yang mengungkap sebelumnya, bahwa haul beliau tepat dengan hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini juga, ini adalah hari haul dan meninggalnya ummi dari Syekh Mustafa yang bernama Ibu Maimunah, meninggal pas tanggal 12 awal. Dan alhamdulillah juga kami setelah kami lihat kembali sejarah orang tua bapak kami sendiri yang sering disebut di sini bapak-bapak dengan sebutan Mahtang, itu meninggal juga pas hari 12 Rabiul Awal. Ini adalah satu kegembiraan, disamakan oleh Allah hari lahir meninggalnya di hari 12 Rabiul Awal. Makanya kita bersyukur, ini kita selalu mengupload kembali sejarah-sejarah orang-orang soleh yang ada di negeri kita. Dan alhamdulillah beberapa orang-orang soleh, Syekh Muhammad Husain atau Syekh Ubusana kita haulkan, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, alhamdulillah kita haulkan juga, Syekh Husin Amin, alhamdulillah kita haulkan juga, dan Abuya Haji Awis Kabiusi kita haulkan juga. Apa gunanya? Inna dzikris shalihin tanzilul barakat wa rahmat. Ketika kita menyebut orang-orang soleh, rahmat Allah, berkah Allah akan turun kepada kita semua. Moga-moga dengan acara demi acara yang kita lakukan pada hari ini, dari mulai maghrib tadi, sengaja kita pilih surat Yasin adalah salah satu yang disebut dengan qalbul Quran, jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran, dan Yasin itu tersendiri. Itulah salah satu nama dari nama Nabi Muhammad, seperti selawat yang dikumandangkan oleh
Syekh Baharudin bin Muhammad tadi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Moga-moga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah, mendapatkan keberkahan dari para aulia ilahi sholihin, dan mudah-mudahan para orang-orang tua kita juga meridhoi apa yang kita lakukan. Untuk terakhir kami minta kepada Bapak Haji Zufri sebagai ketua pengurus Masjid Jamil Pasir memberikan sepatah dua patah kepada kita semua sebelum kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kekuatan iman dan keislaman yang ada dalam dada kita, dalam rangka bersyukur atas dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam ini kita bersyukur dengan berselawat. Maka ini mudah-mudahan merupakan suatu tanda ungkapan rasa cinta dan rindu kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan adanya rindu dan cinta kita kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita akan diberikan syafaat di mana tidak ada syafaat selain syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kehadiran kita di masjid ini merupakan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kami menyampaikan banyak ribuan terima kasih kepada ibu, bapak, sanak saudara dan anak-anak kami yang hadir pada kali pertamanya kita melakukan sholawat di Masjid Jamil kita ini. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita doa, kita sama-sama bacakan Al-Quran untuk para guru-guru kita yang kita sebutkan tadi, bil khusus Maulana Syekh Muhammad Isyam Rabbani, Maulana Syekh Mustafa Mas'ud Haqadi. Moga-moga Allah beri syifa, beri kekuatan untuk bisa membimbing kita menuju jalan hadrat ilallah la ilaha hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi ni'mat kulli ni'matin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة
وأوثقه نعما وآخره تكريمة ومغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، بجاه الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء والصالحين، وبجاه هذه الليلة، ليلة ميلاده صلى الله عليه وسلم، يا الله لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وبركة في الرزق، وزيادة في العلم، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. وارحمنا يا الله، وارحمنا يا رحمن، وارحمنا يا رحيم إذا صرنا من أصحاب القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. اللهم يا الله إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نراه، فمتعنا الله برؤيته في الدارين الدنيا والآخرة يقظة ومناما. اللهم ارزقنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا صحبته صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا يا الله مكالمته صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا يا الله شفاعته العظمى صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم أعمالنا وأمورنا وآجالنا يا الله بالسعادة، ولا تختم علينا بالشقاوة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا في الدنيا قولا سما لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا في الدنيا قولا لا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلمة ربنا علينا نحيا وعليها نموت،
وعلى وجهه معه إن شاء الله تعالى من الآمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا واسقنا واصلح شأننا وشأن المسلمين وانصرنا على القوم المفسدين وانصر سلطان المسلمين سلطان الإنس والجن سيدنا مهدي عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا خضر عليه السلام سيدنا إلياس عليه السلام سيدنا شعب الله فيصل الإسلام اللهم استجب دعانا وبلغ مرادنا واوصل مقصودنا واستجب دعانا كما استجبت والأنبياء والشهداء والصالحين دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah selesai acara kita dari awal sampai akhir, dan jangan pulang dulu, nanti panitia membagikan ada rezeki untuk kita semua. Jangan pulang kecuali bawa berkat pulang. Ada berkat di luar. Nanti kita makan di rumah masing-masing. Nanti kalau kita makan di masjid mungkin akan terserahkan nanti kepada ibu-ibu, bapak. Mudah-mudahan cukup nasi yang ada di beranda masjid. Silakan nanti diminta ke panitia.